Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tawihi. Coba ini dihafal kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lituqa hatana hat qulubukum ya Allah, kurang geus ngapalkeun 20 menit tapi sabet kecan menang kumahanya urang mending ngopi we lah ka Kobong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti mana sih Den? Rajin banget mau kita pas ngajuan. Mana tanya orang? Urang teh mau kieu teh disita guru urang. Guru urang mana kudu ngapalkeun ieu, kudu hafal abet bukan berabet ge. Amun teu hafal mana kurang jemur kitu cek urang teh. Punya. Dijemur terus udah hafal. Encan. Ya, bener ya Den. Kumaha urang masih hebat ngapalkeun. Lamun cek guru urang lamun salah. Amun gara-gara nasi ngapalkeun teh gara-gara osok dina mata jeung makan makanan yang haram. Mana? Iya, percaya. Balen mana? Tanyakeun ka guru urang teu percaya mah. Teu nya. Kan urang teu pernah kitu. Bohong. Ya Allah bener. Kumaha ih? Emang belum apa-apa dari tadi? Encan. Lu alah. Urang 20 menit ngapalkeun. 20 menit. Tambah banget 20 menit. 20 menit itu kalau kita di sini udah habis dua kopi sama susu. Dia sebet belum jadi. Ya Allah, kasihan banget dia daripada bingung ngopi dulu nih. Seruput dulu. Iya, seruput dulu dah gampang. Cuma ntar coba direnungin lagi aja. Nyong ngopi dia enak banget. Biar banget kurang. Sampai hafal-hafal. Udah gampang, ntar dipikirin lagi aja dah, direnungin dulu. Soalnya kita kan nggak tahu kesalahan makan gimana. Ntar renungin dulu aja dah. Udah nih ambil tuh, ambil makan banyak ini tuh. Udah ada kopi, susu. Mana tuh? Nah ini tuh. Buka lagi. Dah. Gampang. Ini lainnya tak? Kita kenapa? Punya kok pasti sedih itu. Dari sini yuk. Den. Ente kunaon, Den? Iya, urang ngapikiran anu coba ente kamu bilang teh anu mana? Non sih anu cenah amun yang sing hafalkeun teh gara-gara maksiat terus ngadaharan lain urang itu urang kepikiran wae di kamari. Terus emang kunaon teu percaya? Dan terpercaya kan urang teh pernah ada yang kos gitu tuh. Urang jadi ada 17 gitu di pikiran orang teh. Ya daripada pusing mah orang tanyakeun we ka Agung. Ayo. Ayo tuh. Ayo jelasin. Ayo tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Gimana Narsang, Reni, Andre, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini tujuan datang ke sini untuk apa? Ini akhir-akhir ini katanya susah ngapalin sama susah memahami pelajaran. Sedangkan besok dia hafalan ke gurunya. Reni dari kapan sudah ngapalnya? Dari seminggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Jadi akhir-akhir ini berarti Denny itu susah untuk ngapal, terus memahamkan pelajaran itu susah sekarang.
Coba tolong diambil kitab Ta'limut Ta'lim sama kitab Minah Husaniyah. Kalau kita sulit untuk menghafal dan memahamkan pelajaran, itu sudah dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Salah satunya dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada pasal yang menjelaskan tentang apa saja perkara yang membuat hafalan kita cepat dan apa saja perkara yang membuat kita itu sulit untuk menghafal. Jadi di kitab Ta'limut Ta'lim itu sudah dijelaskan. Nah, salah satunya kenapa kok kita sulit untuk menghafal? Salah satunya karena kita itu sering berbuat maksiat, banyak dosa. Kalau di sini dijelaskan wa amma ma yurisun nisyan fal ma'asi wa kasratud dunubi. Jadi kenapa kita sulit untuk menghafal? Pertama karena kita terlalu banyak melakukan maksiat. Yang kedua terlalu banyak melakukan dosa. Nah, itu adalah suatu perkara yang menyebabkan kita sulit untuk menghafal. Bahkan Imam Syafi'i pun pernah mengadu kepada gurunya tentang buruknya hafalan beliau. Dalam syair, syakautu ila waqi'in su'a hifli fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i itu pernah curhat kepada gurunya Imam Waqi tentang buruknya hafalan Imam Syafi'i. Lalu Imam Waqi ini menjelaskan kepada Imam Syafi'i untuk menjauhi maksiat. Itu penyebab kenapa kita sulit untuk menghafal yang pertama. Nah, yang kedua, kalau di dalam kitab Minah Husaniyah ini dijelaskan kalau kita sering makan makanan yang subhat, apalagi makanannya haram, itu dapat menyebabkan kita sulit untuk memahami pelajaran. Qala Imam Sufyan. Jadi Imam Sufyan berkata, "Alaikum bi akbil halal wa iyyakum wa aklal haram." Jadi Imam Sufyan itu menyuruh kita untuk selalu memakan makanan yang halal dan menjauhi dari makanan yang haram. Fa inni kuntu wa ana akilul halal aqra'ul ayat fa yuftahu li sab'una baban min al-ilm. Jadi ketika Imam Sufyan ini mau makan suatu makanan yang halal, kemudian beliau membaca satu ayat dari Al-Quran, maka ketika itu 70 bab ilmu itu terbuka untuknya. Tetapi falamma aqatu min ta'ami man la yatawarra'u sirtu aqra'ul ayat wa uridtuha fala yuftahu li babun wahid. Dan ketika Imam Sufyan ini memakan suatu makanan dari orang yang tidak warok, kita katakan saja makanan subhat, ketika itu Imam Sufyan ini membaca ayat berkali-kali, tetapi tidak ada satu bab ilmu pun yang terbuka untuk Imam Sufyan ini. Jadi untuk Denny, untuk sekarang karena sulit menghafal, maka jauhi dua perkara tadi. Pertama, jauhi maksiat. Yang kedua, jangan makan makanan yang subhat, apalagi haram, karena itu dapat menyebabkan kamu sulit untuk menghafal dan memahami pelajaran. Jadi gimana deh? Masih bukan masih ada.